ada lagi asuransi kendaraan, aturannya baru lagi. Sedangkan tingkat penetrasi asuransi aja, begitu ya, sangat kecil sekali di negara kita. Kalau dari perusahaan asuransi, gimana sih meracik strateginya untuk membuat masyarakat Indonesia ini lebih aware terhadap asuransi, Pak Vincent? Lebih aware terhadap asuransi, betul. Asuransi mobil ini penetrasinya sangat rendah karena memang tidak compulsory. Sehingga yang terjadi ini habitnya rata-rata masyarakat baru memiliki asuransi kendaraan karena diwajibkan pada waktu mereka menyicil kendaraannya. Karena pada waktu mereka cicil pasti sama finance company atau banknya diwajibkan untuk memiliki asuransi, gitu kan. Sesudah masa pinjaman selesai, kalau datanya saya hanya 10% tuh yang perpanjang asuransinya, gitu loh. Betul. Jadi memang kesadarannya betul masih perlu ditingkatkan. Oke, strateginya apa sih Pak Vincent untuk meningkatkan itu? Apakah memang dengan pemberian literasi kepada masyarakat atau justru ada strategi gitu yang juga nantinya akan meningkatkan penjualan asuransi? Oke. Kalau menurut saya, jadi kayak tadi dibilang kan, produk asuransi di Indonesia sebenarnya quite homogeneous. Jadi 1 tahun, either comprehensive atau TLO, gitu kan. Kalau TLO, total loss only. Jadi which is either mobilnya kecolongan atau kecelakaan sehingga damage-nya itu lebih dari 75% dari biaya perbaikan. Oke. Komprehensif mencakup semuanya, semua risk dari kendaraan, gitu loh. Seperti tadi saya bilang, price-nya itu ditarif oleh OJK. On average, kalau komprehensif itu sekitar 2% dari value kendaraan setahunnya. Kalau TLO itu sekitar 0,4% dari value kendaraan setahunnya. Apakah ini menjadi sesuatu yang gini, kalau komprehensif menurut saya, I think it's a luxury. Tapi kalau TLO, menurut saya is a must. Karena orang kalau mobilnya hilang, buat gantinya lagi itu sebenarnya kan mesti nyicil 3 tahun lagi gitu loh kan. Jadi menurut saya sebenarnya TLO tuh is a must gitu. Karena apapun yang terjadi, kalau mobilnya hilang atau kecelakaan besar, ya diganti gitu loh kan. Kalau serempet-serempet doang gitu kan, nggak mau dibenerin ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ya. Nah, ini juga ke Mas Ai nih, Mas Ai. Diwajibkan loh Mas Ai nih untuk masyarakat Indonesia. Nah, apakah memang secara kemampuan finansial dengan kewajiban untuk memiliki asuransi? Karena kalau misalnya kita lihat rusak-rusak sedikit, biasanya masyarakat Indonesia sih tidak masalah begitu ya, atau dibawa ke tempat-tempat ke Tok Magic atau sebagainya yang mana juga bisa lebih murah tentunya. Ini gimana secara keuangan dan juga finansial? Iya, kalau dilihat dari tadi data-data yang ada kan memang tingkat kecelakaan, terus juga klaim dari asuransi kendaraan itu sendiri dari tahun ke tahun kan terus meningkat gitu ya. Harusnya sih memang dengan ada diwajibkan ini istilahnya membuka pandangan masyarakat kalau memang ini sebenarnya sesuatu yang penting gitu untuk dimiliki. Kita ambil contoh yang third party liability gitu ya. Selama ini sempat ngobrol sama Pak Vincent gitu ya. Di Indonesia sendiri belum ada yang khusus TPL gitu ya. Dan oke lah kalau misalkan kecelakaannya cuma serempet dikit doang mobil orang. Tapi kalau misalkan ada yang sampai ketabrak orang terus meninggal dunia itu kan damage-nya luar biasa gitu. Dan itu istilahnya kerugian yang harus ditanggung mungkin besar gitu. Kalau misalkan orang itu nggak ada cukup dana atau cukup uang itu kan berbahaya sekali gitu. Dan kalau kita lihat kecelakaan kendaraan apalagi di tol gitu yang menyebabkan meninggal dunia tuh banyak banget gitu. Nah ini harusnya sih dengan wacana ini menurut saya sih sangat bagus ya dengan ada TPL tadi gitu ya. Bahkan kalau menurut saya asuransi kendaraan secara umum juga harusnya sih mulai didorong untuk diwajibkan gitu ya. Karena kita tahu ya memiliki kendaraan itu sebenarnya kan kebutuhan yang cenderung sekunder atau tersier gitu ya. Jadi harusnya orang yang sudah memiliki kendaraan ini dia orang yang mampu untuk beli asuransi. Apalagi sekarang premi-premi asuransi kendaraan juga semakin affordable ya. Mungkin nanti Pak Vincent bisa jelaskan. Semakin affordable. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak punya asuransi kendaraan gitu. Apalagi kalau dilihat dari sisi benefitnya gitu. Nanti secara keuangan juga pasti akan jauh lebih hemat kalau misalkan ada kecelakaan atau ada apa istilahnya kejadian yang menimpa mobilnya dia atau menimpa kendaraan orang gitu kan.
daripada dia pakai uang sendiri untuk Iya. benerin, apalagi ketok magic yang sebenarnya mungkin kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba nanti rusak lagi gitu kan. Iya, Nah iya, ini iya. juga menarik ya, tapi paling nggak wacana ini harusnya sih bagus ya buat masyarakat maupun di industri asuransi kendaraan juga gitu. Oke, saya menarik tadi pernyataan Mas Ai terkait TPL sendiri belum ada bahkan ya di Indonesia. Kenapa Pak Vincent belum ada? Apakah memang produk tersebut tidak menarik secara bisnis menurut pelaku usaha asuransi begitu? Enggak, bukan begitu. TPL itu tidak dijual sebagai standalone product. Oke. Jadi TPL itu selalu add-on. Di komprehensif pun sebenarnya TPL itu add-on, gitu loh. Jadi produk tambahan, gitu kan. Demikian juga di TLO, gitu kan. TLO orang optional, TPL itu adalah add-on. Nah, TPL itu sendiri diwajibkan. Jadi seperti Mas Ai bilang, kayaknya Indonesia satu-satunya negara yang tidak mewajibkan TPL, gitu loh. Padahal kenapa TPL itu jadi critical? Your own mobil kamu sendiri is your own risk sebenarnya. Kamu mau cover asuransi apa enggak kan tergantung tingkat kesadaran dan kemampuan. Tapi kalau kamu nyetir di jalan dan nabrak mobil orang atau nabrak orang yang nyebrang, itu kan kewajiban kamu terhadap pihak ketiga gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya harus diwajibkan dan hampir di semua negara itu diwajibkan TPL gitu loh. Oke, nah ini harus diwajibkan. Kata-kata wajib ini menjadi kata yang sensitif begitu ya bagi masyarakat Indonesia. Ya. Sebenarnya secara harga lagi, Pak Vincent, apakah akan affordable begitu ya? Karena memang kalau di asuransi swasta sendiri ini add-on. Ya. Nah, apakah secara harga juga akan kompetitif? TPL ini kembali lagi ditarifin sama OJK. Oke. TPL ini harganya 0,5% dari kewajibannya gitu kan. Saya nggak tahu nih kewajibannya mau diterapkan di berapa gitu kan. Kalau diterapkan, I would assume 100 juta kali ya. Iya. Jadi kalau 100 juta, TPL rate-nya 0,5%. Oke. Jadi kalau 100 juta sebenarnya 500.000. Ya kan? Jadi kalau kamu nabrak mobil orang sih oke lah. Yang bahaya itu kan kalau sampai menimbulkan korban jiwa atau cacat dan sebagainya. Jadi harusnya ada pertanggungjawabkan kan terhadap pihak ketiga itu. Gimana Bram? 100 juta do you think is a good number or not for TPL? Nah itu tuh. Sebenarnya secara kebutuhan sih butuh ya Pak ya. Tapi ini kantong orang Indonesia sebetulnya. Dan terkhusus bagi kita pahami bersama Mas Ai ya, secara industri manufaktur, mobil LCGC itu mobil laris loh Mas Ai. Nah, LCGC berarti apa? Cicilannya murah, harganya murah. Bahkan banyak juga masyarakat kita yang ya udah nggak pakai asuransi karena memang cuma bisa bayar cicilannya aja. Nah, ditambah nanti diwajibkan 500.000 setahun. Setahun. Nah, itu gimana? Number atau angka 500.000 itu? Iya. Jadi kalau menurut saya ya dari sisi pandangan pribadi maupun perencanaan keuangan gitu ya, ketika kita memiliki kendaraan itu secara tidak langsung kita memiliki responsibility gitu. Karena dengan kita mengendarai kendaraan itu ada tanggung jawab dari sisi kita gitu ya. Tanggung jawab untuk istilahnya mematuhi peraturan lalu lintas, tanggung jawab untuk mengontrol supaya tidak terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi dalam prakteknya ada hal-hal yang tidak kita bisa kontrol. Nah, makanya di sini adalah asuransi ini gitu. Nah, sebenarnya asuransi ini kan kalau dari sisi perencanaan keuangan ini adalah untuk mengcover resiko gitu ya Pak Vincent. Resiko yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol secara person gitu. Nah, kalau misalkan kita mempunyai dana atau uang yang cukup, mungkin nggak akan jadi masalah gitu kalau misalkan terjadi resiko, apalagi resiko yang fatal gitu ya. Tapi kalau kebanyakan seperti tadi Bram bilang, banyak juga orang ngambil mobilnya LCGC gitu kan, cicilannya rendah gitu. Kalau terjadi resiko, lebih parah lagi kan. Udah dia harus mengcover pihak ketiga yang misalkan dia kecelakaan atau ada korban jiwa. Belum lagi kendaraannya gitu. Jadi memang itu lagi kembali ke responsibility. Jadi harusnya sih ketika orang sudah memutuskan untuk memiliki kendaraan, dia harus memiliki rasa tanggung jawab lah terhadap dirinya maupun orang-orang di sekitarnya yang mungkin nanti ada resiko yang bisa ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Oke, sudah dibebankan cicilan di jalan nabrak orang harus ganti, malah jadinya banyak tabrak lari begitu. Nah, apakah dengan adanya TPL ini juga bisa mengurangi dari tingkat persentase tabrak lari justru di Indonesia, Mas Ai? Ya harusnya begitu ya, harusnya begitu. Karena kan ketika dia sudah
yakin bisa mengcover resiko yang ditimbulkan oleh dirinya, dia kan harusnya lebih bertanggung jawab dan lebih istilahnya tidak ada ketakutan. Kebanyakan orang itu kan ketika nabrak atau nyerempet ini ketakutan gitu. Ketakutan nanti minta ganti rugi gua nggak bisa cover gitu kan. Belum lagi nanti urusan sama yang berwajib gitu kan dan lain sebagainya. Tapi ketika ada asuransi harusnya dia merasa lebih tenang lah gitu karena ada pihak yang bisa mengcover itu gitu. Dan ini harusnya sih dari sisi konsumen ya positif gitu. Karena dari bandingkan uang yang dia keluarkan untuk mengcover kecelakaan dengan yang dia bayarkan premi, harusnya sih lebih affordable ya. Walaupun dilihat mungkin 500.000, tapi 500.000 itu setahun ya Pak Vincent. Kalau dihitung per bulan atau per hari, murah sekali gitu. Apalagi kalau yang tadi mobil LSGC itu saya yakin juga banyak juga orang yang merokok lah gitu kan. Beli rokok sebungkus berapa gitu kalau dikalikan sebulan. Cukup mungkin, rokok sebungkus. Mungkin lebih mahal dari premi asuransi sebulan gitu ya. Jadi memang menarik. Sisi-sisi dilihat berat ini, tapi pada faktanya kadang-kadang orang justru lebih gampang mengeluarkan sesuatu yang sifatnya lebih konsumtif gitu. Nah ini justru harus dipertimbangkan lagi gitu ya.